Ya Habibi ya Muhammad. Kullu nafsin zaikatul Bismillah. Mbahnya habis, tertinggal malaikat hijrah. Hijrah Tuhan, hijrahin aku berfirman. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap nambah nyawa itu merasakan mati berarti. Nah sekarang kita untuk bernyawa. Kita bernyawa juga. Maka malaikat hijrah itu dicabut nyawanya. Habis mati kan 40 tahun. Beda lagi firman, ayo siapa nama Raja Maharaja siapa nama 40 tahun pada dalam bumi. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan malaikat pertama Israfil. Israfil menghidupkan hidup santana. Nah hidupkan mereka. Habis binasa makhluk bertangan di situ 40. Begitu makhluk sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah yang satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala nang waris atau mewaris nang kembali kepada segala sesuatu. Firman Allah Ta'ala, inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Bahwasanya kami yang mewaris bumi dan orang-orang yang ada di atasnya, dan kepada kami mereka akan kembali. Imam Qurtubi mentafsirkan ayat di atas, begitu kami mati akan penghuni bumi ini, maka kami ambil kembali bumi dan kepada kami mereka akan dikembalikan. Pada hari kiamat kami balas tiap-tiap orang dengan amal perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala al-warisu, dia mengambil kembali atau mewaris sesuatu miliknya setelah semua makhluk dimatikan. Dan dia kembalikan semua makhluk untuk berkumpul pada hari kiamat untuk dibalas tiap-tiap orang dengan amal perbuatan yang pernah kerjakan. Sebagaimana firman-Nya yang artinya wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat balasan. Yarahu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Dan siapa yang beramal kejahatan sebesar seberat zarrah, ia akan melihat balasan. Apabila kita beriman dengan nama Allah Al-Warisu, bagian kita dari nama itu bahwa kita hendak mewaris segala sesuatu bagi orang-orang saleh daripada amal. Itu yang penting. Mandi kita mewaris amal-amal saleh. Nah, amal kebaikan yang dilakukan oleh orang baik. Keadaan dan perbuatan mereka orang-orang saleh. Kita dianjurkan untuk mewaris segala tindak tanduk orang-orang yang saleh terdahulu, baik perbuatan ataupun amal, perkataan atau ahwal mereka, hal keadaan mereka. Dan diantara yang mesti kita waris atau contoh daripada kehidupan orang-orang saleh itu, yaitu pertama amal saleh mereka. Salah satu amal orang saleh yaitu qiyamul lail. Artinya menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah. Pada mesti sembahyang. Ya. Cuma malam itu dihidupkan dengan ibadah kepada Allah. Jangan malam itu dihidupkan
paman jatuh satu hidup juga malam ya aku jatuh betul apa jatuh pagi nah nonton bola kadang tinju aku nih jawab kan nombor wahidah nombor jadi ibadah. Ini merupakan kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Makanya Nabi Zulkifli ini kan dalam percaya. Ini seorang pemuda, nomada ada seorang raja. Seorang raja ini nggak mewariskan kerajaannya, tapi syaratnya berat. Apa syaratnya menjadi si raja? Siapa aja dari rakyatku, kalau memenuhi kriteria syarat ini, dia akan menggantikan kedudukan aku menjadi raja. Syarat pertama, malam kada boleh beribadah, siang berpuasa. Malam kada boleh beribadah, siang berpuasa. Nah, syaratnya kayak ini. Nah, lalu Nabi Zulkifli, ada juga Zulkifli yang mampu menerima beban. Mampu menerima beban. Siang ngurusi rakyat, mana puasa. Jadi si dia itu guling siang. Nabi Zulkifli. Nah, menurut sahabat Nabi itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini malam pada mau guling. Ada guling sih. Gawian sidin berlalu. Keliling mengawasi keamanan rakyat di malam hari. Malam berlalu Sayyidina Umar, siang tuh nyabur. Makanya ada hikayat, ada seorang raja, nang itu berkhianat terus dalam perjanjian dengan orang Islam. Akhirnya tertampak Raja Persia. Nah ini diadili, ujar sahabatnya diadili oleh khalifah. Raja nang bengis, nang pengkhianat ini dan akhirnya bersyahadat di hadapannya Sayyidina Umar karena melihat halnya Sayyidina Umar. Keadaan sedih. Jadi mbak ditangkap, ujar si raja, aku pada hendak diadili umur di kamera. Andai aku disembali juga, dibunuh juga, aku dibunuh di hadapan raja buat Umar bin Khattab. Lalu dia sampai bawa bersih dibawa ke Madinah. Karena di Madinah pusat pemerintahan. Sampai di Madinah, ujar sahabat, pakaian kerajaan dia, pakaian jadinya raja. Kemewahan dia, mahkotanya bertatakan emas dan berlian, pakaian baju-bajunya, baju kerajaan. Ada pakan namanya Amirul. Dicari sahabat. Sayyidina Umar di rumah ada. Jadi menjadi keluarga Sayyidina Umar di masjid. Cari ke masjid kada di dua. Soalnya di emperan masjid Al-Mulim. Mulim sih, bebantalkan, belepik saja. Seikung sahabat kada nama namanya bergerak. Kada namanya. Zaman dan anak mengganggu Khalifah Umar bin Khattab. Sampai terbangun sih. Terbangun tuh karena para sahabat ini riuh. Berdirian, berkumpul-kumpul. Kami mengguruni Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab berguru. Dengar riuh suara itu terbangun.
Lalu sahabat Nabi berharap, baik Amirul Mukminin, ini raja Persia sudah takluk di hadapan kaum muslimin. Ada hendak diadili kecuali di hadapan. Raja Persia ini sudah bingung siapa orang yang di gerung bumi ini yang guling kada sing bantalan. Ada tahu lagi pada Sidina Umar, pada khalifah, pada raja ini banget. Kalau bangga betila mengharapkan. Nah lalu bangun Sayyidina Umar. Nah di hadapannya raja terus. Nah karena melihat halnya Sayyidina Umar yang begitu merakyat sederhana dalam kehidupan. Nah, pada mencari kemewahan, akhirnya raja Persia bersahadat di hadapan Sayyidina Umar. Dan ini diturut oleh buyut Sidin Umar bin Abdul Aziz. Nah ketika Sayyidina Umar belaur di kampung, belaur di masyarakat Sidin di waktu malam, Sidin terlihat sebuah rumah namanya rumah tadi masih menyala api lampu. Dia tanya Sidin, yang harapan Sidin, apa yang dilakukan oleh rumah? Oh ternyata di rumah itu ada jalapian. Yang ada bebinian janda, isi anak gadis bebinian. Lalu ujar nang umat, nah tadi kita sanja tadi memarah susu kambingnya isuk dijual. Sadar kebutuhan hidup kita makannya, jadi menjual susu kambing. Lalu ujar nang umat, anaknya nakai. Malam ini kita campuri baju susunya, jadi tidak banyak juga kan hasilnya ujungannya kena esok. Lalu ujar anak, mas kita ini main di si raja yang adil banyak, tegas dalam hukum, ketahuan Sayyidina Umar, habis kita ini dihukum oleh sini. Lalu jangan ngomong bukan dia, lawan anak nih. Tahu juga sini. Sayyidina Umar, ada Sayyidina Umar mendengar, tahu. Lalu ujar si anak menjawab, mak Sayyidina Umar kadang melihat, tapi Tuhannya Sayyidina Umar, Tuhannya kita melihat. Apa yang kita lakukan? Mendengar itu bahas Sayyidina Umar itu cocok jadi menantu lagi kan? Cocok jadi menantu lagi. Pulih ke rumah, besok panggil Abdullah bin Umar, panggil yang lain, kumpul. Nah, abahnya nak sudah tetamu sikung begini, tapi sikung aja pang, jangan beredaan pun kan, sikung beginian yang cocok jadi menantu, dan ini akan melahirkan anak-anak yang saleh dan saleh. Abah sudah dapat siapa di antara boleh anak begini, mengatakan. Lalu mengatakan adiknya Umar, adiknya Abdullah. Ulun bahaya kawinakan Sayyidina Umar. Mbak dikawinakan Sayyidina Umar lawan beginian yang jujur ini, yang takwa ini kepada Allah, melahirkan seorang anak perempuan, ngarannya Laila. Nah ini cucu Sayyidina Umar. Nah cucunya Sayyidina Umar ini, Laila ini diambil bini oleh seorang gubernur namanya Abdul Aziz. Nah Abdul Aziz ini meminang Laila, cucunya Sayyidina Umar, nikahkan. Dinikahkan lahirlah buyutnya Sayyidina Umar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, mamanya Bamarat Laila. Laila ini cucunya Sayyidina. Nah ternyata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini mau empati datunya, ada guring mana di ketika jadi khalifah, jadi raja. Maka ulama ada memandangkan
Nah, Imam Mahdi itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Tapi pendapat ini lemah. Karena apa? Karena keadilan. Tidak ada orang miskin lagi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Semuanya mapan. Nah, bininya Umar bin Abdul Aziz ini anaknya Abdul Malik, khalifah. Anak khalifah. Khalifah ini banyak misi anak. Nah, salah satunya adalah bebinian. Diambil minantu oleh raja Umar bin Abdul Aziz. Karena anak raja sudah kalau. Nah, ketika Sidin wafat, bawa silat. Nang mengganti unda setelah unda wafat minantu unda. Nah, anak kiri lah anaknya. Nang bangaran Yazid bin Abdul Malik. Yazid ini kena nang meracuni Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun 5 bulan 5 hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Tidak ada lagi orang miskin. Sampai orang Tuhan mengatakan serigala kadang memakan lagi akan kambing karena keadilannya Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya apa? Ada lagi kezaliman dengan orang susah. Ternyata triknya Umar bin Abdul Aziz, orang-orang kaya wajib berzakat. Nangkar berzakat semalam, kodok bayar. Semua dikumpul di Baitul Mal. Maka salah satu harta yang disita, yang ditarik, dipungut zakatnya, itu adalah harta ipar, harta keluarga kerajaan. Dan tidak main si Yazid. Dia jadi ipar, tapi ambisi untuk menjadi raja, lalu menggunakan cara. Nah, akhirnya bisa ketemu budak, ikam budak. Bila ikam kawa meracuni Umar bin Abdul Aziz, sampainya mati, ikam ku beri duit 50.000 dinar. Dan ikan ku bebaskan jadi budak. Mengarah hendak bebas jadi budak apa kan? Terima kasih Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz tahu bahwasanya nang meracuni si budak ini itu tadi. Dipanggil lah kiau pengawal kerajaan itu panggil si Anon itu bos. Sebelum si nak meninggal. Nah sekarang aku nak bertakon ikam sebelum hukuman itu ditegakkan lawan dia. Nang meracuni aku ikam wal. Namanya nyuruh ikan dipartian. Berapa ikan diiming-iming? 5.000 dinar. 5.000 dinar. Nah, sekarang duitnya mana? Ada. Ujar Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, hendak duitnya ini, wahai pengawal, hendak di Baitul Mal. Gunakan untuk orang fakir miskin. Untuk kemaslahatan. Dan ikam sebelum hukum terjadi, ikam kumaapi. Jauh-jauhlah ikam dari tempat ini. Jangan berada di sini sebelum hukuman dilaksanakan. Jauh ikam kumaapi. Meracuni seorang itu dimaapi di sini. Anak mati sini. Anak mati keras dengan sini. Nah, manakib dedena Umar bin Abdul Aziz itu mati diracun, nah, 2 tahun 5 bulan 5 hari jadi khalifah. Ini kayak datuknya Sayyidina Umar. Kada bisa kurik malam. Nang bini ketika Sidin dilantik jadi khalifah, boleh ke rumah emaknya, ke mana raja, ikan bergerimang harta. Tugih ikan. Nah sekarang ini beban jadi orang aku. Dan aku berikan pilihan tahun ikam. Bila ikam hendak 4 tahun aku menjadi bini khalifah, maka hiduplah sesederhananya, sesusah-susahnya bahas kita. Nah, hendak harta ikam nggak betul mak. Banyak ada hingga sini aja kita berumah tangga. Ini kan jalan hidup kita. Tapi bini sidinnya salehah. Buang 3 harta di betul. Nah, kayak apa kiat Umar bin Abdul Aziz supaya rakyatnya makmur? Pertama, yang ditulungi dari Baitul Mal adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Sensus berapa semua, berapa kebutuhan ikam supaya ikam cukup, karena menjadi orang susah lagi. Itu pulih mereka. Habis sudah.
Sekarang para aparatur negara, para penegak hukum supaya jangan koruptor, supaya jangan korupsi, naikkan gajinya dengan Baitul Mal. Mau fasilitas kehidupannya dicukupi semua. Ini menghindari supaya jangan melakukan korup, zolim. Jadi tentara-tentara itu semuaan dicukupi kelayakan hidup mereka. Ada dengan susah lagi, sugih berita. Nah pernah satu ketika ada orang yang jauh mendengar keadilan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini, bahwasanya beliau ini sangat sangat pujian bahasa kita tuh, bila datang lawan khalifah ini pasti diberi hadiah sedikit hadiah, terbebas dari kesusahan. Datang orang susah nang jauh tadi, nang bapak dan miskin tadi, lah dari sampailah ke rumah Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ini pernah didatangi oleh gubernur Sidin. Datangi gubernur dan Sidin terima di kantor. Waktunya waktu malam. Waktu malam. Nah, imbah waktu malam tadi berkisah ujar Sayyidina Umar, nah Umar bin Abdul Aziz, gubernur, apa masalah-masalah yang ada di wilayah Ikam, di wilayah kegubernuran Ikam itu apa? Ini. Sudah. Lalu bertakut. Ada lagi orang susah nih. Semuanya makmur bertahan. Nah, pian pangwahai khalifah, kayak pakai hidupan pian. Ada teman bisa berdiri sini. Semuaan lampu sini mati. Ujar gubernur, kenapa khalifah mati pak hadap gitu berbandir. Nah, ujar sih tahu lah. Ikam tadi bertakut masalah pribadi aku. Ini kada ada sangkut pautnya dengan negara. Lampu ini dibiayai oleh duit negara. Maka aku mati. Aja kamu takut. Kita bakal ke depan aja. Saking perhatiannya sih dengan menggunakan duit negara sampai lampunya sih. Kada mau sih menggunakan untuk masalah pribadi ceritanya di sini. Apiknya sih. Makanya ulama pandangan ada yang berpendapat Imam Mahdi itu adalah Umar bin Abdul Aziz ini. Tapi ini doib lemah lah. Sampai kayak ini tuh nasi. Datang orang miskin yang jauh tadi. Katamu. Betakon, mana rumah Amirul Mukminin, rumah Khalifah tuh di Indonesia. Datang itu. Datang ke sana, masuk aja ke rumah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa tamu pian, Khalifah. Masuk. Masuk. Niat hati tadi hendak berpandah minta tolong kan seorang susah, miskin. Memang diberi situ. Berbaya masuk ke dalam rumah Umar bin Abdul Aziz. Jadi kan ada tinggal di rumah no, di rumah Pantaris kada. Karena khalifah aja kayak rumah aja istana. Kita kada mau di rumah Sidin aja. Mah buruk. Datang ke rumah si orang miskin tadi. Kata lawan Umar bin Abdul Aziz di rumah itu berpanggil tentang apa biar. Sebenarnya ulun kasihnya ngenominin anak berpanggil tentang kesusahan ulun, kesakitan ulun, kemiskinan kehidupan ulun. Nah, tapi mbah ulun masuk ke dalam rumah pian ini, ternyata piannya lebih susah daripada ulun. Ulun kada jadi minta. Ulun kada jadi minta. Pian ternyata raja ulun lebih susah hidupnya daripada ulun. Ada di raja nak hidup. Rela hidupnya susah. Guru nakainya ada dia. Ujar Amirul Mukminin, ujar si Umar bin Abdul Aziz, aku malu kayaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membawa jabatan dengan menggunakan kegaliman, karena aku kada amanah tuh aku malu. Nabi kada ini sama Mbah Maimun Jubair itu dalam riwayat manakib Sidin. Sidin tolak ke makam boleh, rumah Sidin dirihab orang dicat Sidin, nangis Sidin, lupan di sini. Malu lawan Nabi. Umar bin Abdul Aziz.
Jadi kita ini menteladani orang yang kada guring malam itu bukan berarti orang yang hendak berleha-leha berami tapi beribadah lawan Allah Subhanahu. Itu umum orang yang imani dengan nama Allah Al-Waris. Salah satu amal orang saleh yaitu qiyamul lail, artinya menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Kebiasaan ini tidak akan bisa diwarisi kecuali juga oleh orang-orang saleh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'abus salihin qablakum wa muqarrabatun lakum minna rabbikum wa mukaffaratun lisyai'ati wa manhatun 'anil ismi wa mudribatun jaddahi 'anil jasadi." Ujar Rasulullah, lazimi oleh kalian qiyamul lail, karena qiyamul lail bangun malam itu untuk sembahyang adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Dan qiyamul lail itu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penebus bagi dosa-dosa, penolong bagi penyakit dan penambah bagi dosa. Nah, penyakit nak datang itu nah, itulah beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di antara faidah qiyamul lail. Qiyamul lail adalah menghidupkan malam dengan beribadah seperti salat sunat, berzikir, baca Quran, baca salawat dan lain-lain daripada amalan-amalan yang dikerjakan pada malam hari. Qiyamul lail berbeda dengan tahajud karena tahajud adalah satu bagian daripada qiyamul lail. Paham anda? Tahajud itu bagian daripada qiyamul. Penting jangan guring malam apakah nanti masa dihidupkan aja biar nang buka YouTube aja pengajian kah masalah pengajian guru kah ada aja kan tayangan belajar terus buka kitab kah ambisi kitab atau mah betas speaker sedikit itu masuk ke yang mulai asal jangan guring bukan berarti kan boleh guring ya boleh cuma ada waktu malam itu disediakan untuk ya mulai dari itu makan ada yang guring wah ini harus mulai guring belentak sampai ke subuh guring marah nanti mana juga kita nenek nah juga artinya tuh sadang aja bang nah ujung tuha guring aja kita 50 tahun, selawi tahun guring, selawi tahun aja nang itu, berguring aja malam, ya kan? Nah, itu kan. Kemudian sholat sunnah apa saja yang dikerjakan sesudah isya, sesudah bangun tidur dinamakan sholat tahajud. Apa aja sebenarnya yang sunnah? Nah, atau sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubat, sholat mutlak biasa itu termasuk sholat tahajud. Tahajud itu sambatannya aja. Nah, sholat sunat taubat misalnya, sembahyang sunat taubat sebanyak banget dosa, kesalahan, nah kehilapan, sembahyang tangan malam. Nah termasuk qiyamul nah asal waktunya imbah isya. Witirnya bedudi, nah witirnya bedudi. Di antara kelebihan qiyamul lail lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rak'atani. Nah, yarakahumal abdu fi jawfil lail khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat dengan dua rakaat itu oleh si hamba. Dua rakaat itu sembahyang oleh si hamba. Nah, dua rakaat salat dengan dua rakaat itu oleh hamba lebih baik daripada mensedekahkan dunia beserta. Artinya sembahyang dua rakaat bagi si hamba itu lebih baik daripada dunia lawan isi-isinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya menyayangi seorang Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi seorang laki-laki yang bangun malam hari kemudian dia sholat, kemudian ia bangun apa bininya nih, bangun bininya, lalu istrinya sembahyang. Nah jika istrinya ada mau bangun, ya
Ini percikapan, baiknya kamu habibnya. Ini bisa nampar gini nih. Mbahnya ini macam-macam gitu. Ya, mana sama napak nih. Mahir nak sudah balingkot nah. Yang mambatar tengah malam tiba-tiba no, digerak ada mau percikapan kan mantap namanya. Hmm. Nah, hujan yang ini pian-pian aja. Nah, hmm. Ada mau bangun nih di percikapan kamu ngaji ini dan Allah Subhanahu Wa Taala menyanyi seorang perempuan yang bangun malam kemudian sholat kemudian yang bangun akan suaminya lalu suaminya sembahyang. Nah kan ada mempercikapan banyak ini. Berarti kita boleh telah ini nah yang boleh itu abahnya kita percikapan banyak sedikit juga jangan saya biar ramas. Mulai kan orang tuh Muhammad ada banyak kan tahajud betul lah. Nah saya tahu. Kemudian orang yang beribadah malam hari merupakan orang yang melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa mencegah dari dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, si fulan sholat mandi malam hari, tetapi apabila pagi hari ia mencuri. Nah, malam sembahyang besok jumatan lah ya benar. Nah, Rasulullah menjawab akan mencegah perbuatannya atau salatnya itu daripada mencuri. Nah, apabila kita sulit menghentikan satu maksiat, obatnya yang baik adalah salat malam. Apa aja tak menyengalih. Nah, misalnya nenek mahir mau, saya mau, mahir utun. Nah, gitu tak. Nah, di bandar mampihin ini kecanduan lah. Biasanya gue sembahyang malam. Hmm. Atau waktu itu benar berjudi, lotre, judi online, jadi macam-macam apa. Nah, atau itu benar itu pada waktu itu boleh dikasih jo. Nah, di mana aja mampu gue sembahyang malam. Nah, atau waktu itu nomor tutup karena 60 kilo itu kan. Apa? 80 kilo. Nah, ada juga benar jajan-jajan nang itu. 0 kilo ada 300 ribuan sekilo, ada 500 sekilo, ada 700, ada 1 juta sekilo. Itu juga benar betul-betul barang itu pada ini ada aja. Nah, mungkin bisa nih, dosa hari bisa dana kalau lo taubat baru 9 malam. Nah, sehari dulu ingat banget arwah bapak. Arwah bapaknya ini membaiat apa bahasa kita tuh apa tokoh preman Tanah Abang, preman Tanah Abang. Jadi hendak nih banting, hendak masuk tarekat Naksabandia. Guru masih ingat orangnya. Guru menyaksikan kan, guru mandi, tobat bersih, sunat tobat, jadi baiat, jadi tutup yang awak langkai putih, tahu tuh. Bah menggarung, bisa menggarung orangnya. Nah, menggarung tahu itu menggarung. Oh, di kayak nah, apanya kalau dia bahasa kita tuh anunya tuh lah keluar. Nah, hantunya semua menggarung. Jadi gue 9 malam dulu hanya di bayarnya di YouTube pun kayak gitu. Ya di rumah jadi guru menyaksikan membantu bapak menyediakan banyunya, menyediakan anunya kain putihnya untuk menutup tubuh. Akhirnya orang ini, nah, guru pada menyambat orangnya. Guru ingat masih ingat. Akhirnya jadi petutup, oleh petutup itu membimbing orang-orang yang dibaiat itu dalam berzikir. Akhirnya
Nah, preman Tanah Abang, Jakarta, ada tahan bisa balik tak di TikTok itu kalau di preman kita. Nah, akhirnya bisa sampai yang malam tuh, kami boleh terus yang malam, nanti bersih. Nah, sampai akhir hayat sini baik kurang ada meninggal di salat malam. Oh, ada usah nang pinang alik di anu tuh, kebiasaan buruk nang alik dibuang, bawa sembahyang malam. Hmm. Nah itulah kebiasaan orang-orang saleh yang mesti kita warisi sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama sifat al-Fatih. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, nah, dan para ulama lainnya, salat malam, nah, walau 2 rakaat adalah salat yang sangat sulit karena salat malam adalah salatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang ada kawan itu, kalau harus aku dari kelompok orang-orang, ya lah, 2 rakaat tadi ngalim banget dijauhi di waktu malam karena sholat orang-orang yang dicintai oleh orang-orang dicintai Tuhan tuh dikawakan Tuhan menggelit. Nah, amun kebalikannya ya lagi kita tak. Nah, nanti aja tak. Makanya ngalih. Banyak orang yang bangun tengah malam namun tidak ada bisa melakukan sholat malam. Padahal sholat hanya beberapa menit. Umpama kita punya bini atau wisi laki atau wisi kawan, nah yang rutin bangun malam dan melakukan sholat berarti ia adalah kekasih Allah Subhanahu. Karena nanti ya itu, ya kan? Nah, rutin aja yang malam tuh rakaat tuh ya betul sudah. Jadi kekasih tuh Tuhan. Selanjutnya kata Imam Ghazali lagi supaya mudah sholat malam maka kita harus mencari cara agar mudah bangun malam dan melaksanakan sholat malam. Kata beliau ada 4 perkara yang mesti dilakukan secara zahir dan 4 perkara secara batin supaya mudah melakukan sholat malam. Adapun 4 perkara yang harus dilakukan secara zahir itu yaitu satu, ada banyak makan. Nah, banyak makan nih, nggak ada tahan. Ngakar tuh bang gudingnya. Paruh kenyang 2, tidur siang 1, nah tidak bekerja malah siang. Pada bekerja berat. Nah, 3, tidur siang setemat sebelum waktu zuhur atau khairullah ngaran. 4, tidak melakukan dosa waktu siang. Nah, biar makan nggak banyak juga, guring juga siang. Nah, ada begawi lapah ada. Cuma ada dosa di waktu siang ini nggak sempat bertobat. Malam tuh wah gila. Kan kadang alih cuma ukur kita ini siang ini banyak dosa. Yang malam yang malam nang ada itu dah. Yang malam ada kawan kayak gitu sudah. Nah, Allah. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Tuhan tuh memang Tuhan kawakan ini itu bangun malam untuk coba. Karena mesti banyak aja dia. 2 rakaat kan sebelum subuh kita. Memandang-mandang orang mengaji itu. Allah, yang sudah. Yang lain sembahyang anu tuh, kalau dia subuh lain. Nah, kawan aja kan. Cuma gak dulu ini. Nah, seorang laki-laki datang kepada Hasan al-Basri dan berkata, wahai Abu Sa'id, aku dalam keadaan sehat di malam hari dan di malam hari itu aku hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air untuk berwudu, banyak untuk berwudu sudah aku siapkan, tetapi kenapa selalu ada bawah? Nah, jawab Hasan al-Basri, dosa engkau nama ikat engkau. Nama menjadi kita mungkin saya. Pada siapa kan bukan? Barunya siap, sejadahnya berurak, harumnya lupa sudah.
bahkan sudah dinyalahi sebelum tatap semua. Nah, baru harum sudah juga dia. Berat banget itu bisa tuh ngulang badat kita. Nah, ada pun 4 perkara secara batin yang memudahkan untuk bangun malam. Nah, menjadi satu, selamat hati dari perasaan dengki atau dendam terhadap sesama muslim. Bilanya masih ada aja nih, akhirian banget nanti orang. Nah, ini parah ini, anak kawan jangan malam. Nah, nah, selama hati belum selamat dari perasaan dengki dan menginginkan yang tidak baik kawan bagi orang lain orang muslimin nih, tidak akan bisa rutin melaksanakan salat. Dua, nah pendek aman-aman. Nah, harus bener juga nih. Nah, punya macam-macam, nak motor lah pun, berhanyar lah pun, rumah hanyar lah pun, sampai pun maaf, ini hanyar lah pun. Wah, ini ya benar. Nah, ada aja syukur. Untuk hajat sudah juga, tampung tawari sudah juga. Dikirakan gitu. Paling hajatnya belum sebutin, cuma aktifnya aja, kira belum. Ini kita menjawab aktif. Cuma sudah sebutin aja, jangan ini hanya itu ya pesan kita. Siang hanya saman itu. Ayo bujur lah. Mau rumah hanyar kayak itu apa? Untuk hanyar sini berganti gitu apa? Baju hanyar. Ayo, beginian. Apa lah? Membuat yang begini hanyar, kainan, jangan. Kebanyakan angan-angan. Mau lihat tengah malam di bawah. Nah, misalnya bangun bakal malah lambainya kan, buka wadah nang siang tadi kan, sayang ya kada dimakan. Makan guling pulang sih nah. Ya. Nah, jadi ini tak. Ya. Maksudnya kadang merasa masih panjang umur. Itu maksudnya angan-angan itulah. Asa handap, asa isuknya mati apa. Nah, dengan demikian kita berpikir bahwa jika tidak sekarang melakukan sholat malam, lalu kapan lagi? Bila lagi? Ya, nafsu ini kan ibarat kain. Karena sudah pensiun. Sudah bau pensiun. Nah, macam-macam ya. Nang begawi ini juga umumnya lagi anunya yang mengumpulkan aja. Karena dia sudah tertuyuk minum banyak. Nah, jadi udah bau, nabok. Tak tahu lagi tetap pulang, jangan kena. Siapa tahu umurnya sebentar lagi rugi jika pada sempat melakukan sholat malam. Ketiga, mengetahui keutamaan sholat malam. Saudara Rasulullah SAW, yang artinya dahulu seluruh manusia di tanah nang merata pada hari kiamat. Nah, karena dihalau jadi manusia seluruhnya di tanah nang rata pada hari kiamat. Kata malaikat, hendaklah bangkit orang-orang nang sholat malam, silahkan masuk surga tanpa dihisab. Nah, tidak berdiri kecuali orang yang sedikit. Artinya sholat malam termasuk amalan agar masuk surga tanpa dihisab. Dan tidak banyak orang-orang yang dapat melaksanakannya waktu hidup di dunia. Nah, keempat, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itulah 8 perkara sebab-sebab yang memudahkan untuk bisa melaksanakan sholat malam. Ini kisah sholat malam. Tadi kan sholat malam itu lebih baik daripada ibadah. Nah, ada ibadah tadi nah, ibadah. Nah, jadi ada juga yang supaya hendak dapat ya, mengkada kalau sholat malam barang ini dulu dicatat di sisi Allah sebagai hambanya yang beribadah 51. Malamnya beribadah malam, siangnya puasa. Ada amalannya nih. Apa amalannya? Membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai habis 3 kali timbang berikut. Timbah bahu wudu. Bang Baudo nih baca inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu wa ruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin
salamun hiya hatta matla'il fajr. Bacaan ini 3 kali. Nah, sebelumnya bagus banget dibacaan ini. Doa kita nang sebelum mbah Baudo. Nah, mbah Baudo asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Hanya baca ini tasbih ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanya baca inna anzalna. Nah, 3 kali. Andainya kurang tuntung baca ini, pintu surga yang 8 itu terbuka berita. Masuk surga kada berhisab dan tanpa azab. Masuk surga kada berhisab tanpa azab pulang. Ini ada juga masuk surga. Nah, kada diazab, tapi dihisab dulu, lawas dulu mah antri madam. Nah, ada juga yang masuk surga dulu, mana dihisab, mana diazab, hanya masuk surga. Ada nenek masuk surga, kada berhisab, kada berazab, langsung masuk. Cuma bila yang begitu bacaan, sempurnakan bacaannya. Tadi pahalanya tadi udah diberi pahala kayak orang beribadah 50 tahun non-stop puasa berhari. Malam beribadah malam pada beguringan yang mau sampai kada kepingin juga ini. Lawang surga terbuka beritaan nang 8 tadi. Masuk surga kada bisa tanpa diazab. Mun sampai koler juga baca nih. Pokoknya bila tuntung bodoh tak. Nah, bacain syahadat ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad alhamdulillah. Nah, tuntung, nah bacain lo majali minat tawabin, majali minat untuk tahsin ini minimal dikasih. Hanya baca tasbih tadi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanya baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Riwayat Nawawi disuruh baca ayat kursi sekali. Baca ayat kursi, hanya baca inna anzalnahu. Pokoknya dituntung bodoh baca ini. Andai sidin mati itu yang membaca doa ini karena terbuka pintu surga kita. Nah ini nang kada kawan tuh kita sembahyang malam. Barang nang kakak ini nih, mana nang kawan baca ini kalau sembahyang malam kok terbuka ini. Nah, kemudian yang kedua yang mesti kita waris dari orang-orang saleh yaitu ahwal mereka. Salah satu ahwal atau keadaan orang-orang saleh yaitu mereka punya rasa malu nanti tinggi al-haya minal iman, malu sebagian dari iman. Begitulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Malu sama seperti iman. Iman bisa mencegah dari perbuatan dosa. Begitu juga rasa malu bisa mencegah dari dosa. Malu lawan Tuhan, malu malaikat, malu lawan orang-orang baik. Nah, orang-orang saleh malu melakukan dosa ataupun hal-hal yang kurang baik. Mereka punya mur'ah atau kehormatan. Malu melakukan perbuatan yang bisa meruntuhkan kehormatan. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Warisu, nang maha kembali kepadanya segala sesuatu. Buah keimanan dengan nama Allah Al-Warisu ini dapat menjadikan kita mewaris orang-orang saleh terdahulu, yaitu pekerjaan, perkataan atau keadaan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Fatihah. Dia untuk membawakan segala rahasianya. Wa jazallahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Yakni dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana lil mutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah. Dan Allah yang telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia.
wa usalli wa usallim ala man sajada lahul malaku wa huwa fil bahri abihi suri. Dan aku mohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat Allah, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bisabilin nurik, dan atas segala keluarganya dan para sahabatnya dan segala pengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang soleh. Wa ba'du, maka kemudian daripada itu berkatalah Syekh Al-Madani Khalifah Sayyidus Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Sammani Al-Madani radhiyallahu anhu. Ujar Sidin, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah Ta'ala itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca, orang yang hadir mendengarkannya, serta dietikatkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mereka mengarang akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran, tahlil, dan bersedekah mana sekamampuannya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku untuk mengerjakan yang demikian, seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang babal ini. Serta aku himpunkan akan setengah karamah guruku, yaitu Sayyidus Syekh Sayyid Muhammad As-Sammani radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahli syariat wa tariqah wal haqiqat, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa maka hendak ziarahkan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tiada minta izin kepada Sidin, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang kepada orang-orang yang talabul ilmi, kepada orang yang alim, dan kepada orang-orang yang saleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dan lagi pula suka berkhidmah Sidin kepada orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim-alim, orang yang saleh-saleh, dan segala orang yang awam dan khawas. Adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Syarat jadi wali mesti memuliakan ibu bapak. Bila ada mau jadi wali, jadi walahiyah. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ridallah fi ridal walidain, wa fi sukhtil walidain. Ridanya Allah, senangnya Allah kepada seorang hamba tergantung senangnya orang tuanya kepadanya. Maka hati-hati, nah orang tua kita itu laksana segala-galanya. Apabila dibaiki, ditaati, dibakti, menyelamatkan kita dunia akhirat, menyugihakan kita dunia akhirat, menyamanakan kita dunia akhirat. Tapi bila diwali, dimusuhi, menyakiti kita dunia sampai ke akhirat. Ulun, nah ada sakit-sakit, bayangkan kuitan, kadang perhatikan kuitan, bahkan rezeki ulun makin bertambah, istidrat. Hati-hati, mun kada sampas bertaubat, kada minta ampun dengan kuitan, sebelum mati habis hartamu itu kena habis karena durhakamu dengan orang tua. Tidak ada berkah kehidupan orang yang durhaka kepada orang tua. Carilah keridhaan orang tua, maka apabila orang tua itu sudah ridha, maka Allah akan mencintai orang itu. Bila orang itu dicintai, maka jadi kekasihnya. Bila jadi kekasihnya, itulah yang disebut walinya. Jadi kadang-kadang syarat menahandak kita jadi wali, lawan kuitan baik-baik, lawan kuitan taat-taat, muliakan Sidin, angkat kedudukan Sidin daripada kita. Kayak apa aja tatap kuitan kita. Nah, kemudian diantaranya pula, diantara tabiatnya Tuhan Syekh Muhammad Salman Al-Madani, di samping sangat memuliakan ibu bapaknya, lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah. Nah, jadi baik-baik bertahan nih, musyahadatul wujud, muraqabah dan ibadah. Menyaksikan segala yang wujud ini adalah afalnya Allah.
atau merasa disaksikan oleh Tuhan, merasa diawasi, diketahui, dilihat, didengar oleh Tuhan. Tuhannya muraqabah. Nah, atau ibadah pula. Jadi ibadah ini mesti bertautan dengan dua ini, imma musyahadah ataupun muraqabah, hingga sidin meninggalkan daripada adat dan melawani akan hawa nafsunya hingga daripada nang halal sekalipun. Tidaklah beliau Tuhan si Muhammad SAW tidur pada ketika malam hari, melainkan sedikit juga. Bukan kada guring, guring juga tapi sedikit. Dan apabila diberi bantal oleh orang tua sidin, ketika hendak guring sidin, maka keluh kesah Tuhan si Muhammad SAW seperti orang yang sakit. Apabila sampai waktu sahur, maka bangun sidin dari tidur sidin. Lalu sidin ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu sidin sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula sidin ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala setumbak sepananjung berdiri, maka bangkitlah sidin sembahyang sunnah isra 2 rakaat. Apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah sidin sembahyang sunnah duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat dan yang terabdal 8 rakaat. Mengkawat gawi seberata ini. Mulai nang 2 rakaat gawi, nang 4 rakaat gawi, nang 6 rakaat gawi, nang 8 rakaat gawi, nang 10 rakaat gawi, nang 12 rakaat pun gawi. Nah, jadi kada keluar dari khilaf ngarannya. Nah, cuma yang paling abdul adalah 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan dari Allah. Banyakkan puasa sunnah, banyakkan melatih. Riyadhah itu melatih diri, melatih nafsu. Nafsu ini diuruk, dilatih, namanya riyadhah. Dan menjauhi daripada lazzatud dunya, banyaman-nyaman di dalam perkara dunia. Nah, hingga daripada nang halal sekalipun. Maka segala nang tersebut itu adalah hal sidin di masa kecil sidin, yakni sebelum balik udah enggak ini. Nah, pada masa itulah sidin disuruh oleh orang tua sidin masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan karena hendak diberi makan oleh orang tua sidin. Nah, jadi bahari, nah di Arab situ rumah yang khusus rumah, tempat makan ada dapur yang pulang khusus, berpisah. Nah, itu asli orang Arab diminta. Jadi ada rumah, ada tempat untuk memasak dan makan di situ. Jadi berpisah, kalau kayak kita kan rumah menyatu di belakang dapur kayak itu lah. Nah di sana nggak ada. Makanya adanya siwan, tempat makan makanan. Jadi di situ anak mau makan di situ. Nah makanya Mbah Tuntong itu jadi mama sidin tadi mama antik makanan situ tempat makanan tadi tinggal sidin bajau dulu Mbah sidin datangi sekalinya dilihat sidin seolah-olah makanan yang disediakan oleh kuitan sidin tadi. Nah seolah-olah ada dimakan oleh Tuhan si Muhammad SAW tadi. Nah kemudian daripada itu maka pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Quran di waktu kecil lalu dikabarkan oleh orang tua sidin daripada hal ehwal anak tersebut, maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu tiada syak dan kada ragu lagi bahwasanya ini adalah wali Allah. Sudah kekanakan dipadahi wali Allah. Kenapa yuk? Karena bangun malam beribadah malam. Nah ciri ke orang yang dikasih Tuhan tadi ya, sembahyang malam. Itu jadi ujar guru sini kada ragu lagi. Anak ikam tuh jadi wali Allah. Nanti salah satunya dapat bilang untuk kawa sembahyang malam tadi apa? Sedikit makan Tuhan si Muhammad Seman tadi sediakan makanan seolah kada dimakan. Berarti sedikit makan sedikit seolah kada dimakan, bukan kada dimakan. Dimakan juga cuma ada. Nah, ada banyak makannya. Nah, ada syak lagi biar guru sidin bahwasanya anak ikam waliullah dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tua sidin memakai pakaian yang indah-indah atau memakaian yang ditegah oleh hukum syara, maka dikatanya kepada orang tua sidin, wahai orang tuaku, dia adalah suka Tuhan kita kepada orang-orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ehwalnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Dan adalah halnya Tuhan Syekh Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam dan suka ujlah, artinya menjauh daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah kabaki, yakni tempat pakuburan segala istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul serta hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari.
Lalu Sidin berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Dan halnya radhiyallahu anhu pada ketika bidayahnya, yakni permulaan menjalani akan jalan tarekat dan hakikat, Sidin memakai pakaian yang bagus-bagus. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani nih, Sidin memakai baju yang indah-indah tadi. Di waktu Sidin, nah, mulai bidayah permulaan menjalani akan jalan tarekat dan hakikat. Nah, imbasnya itu apa? Lalu tadi datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad Seman Al-Madani dalam khalwat Sidin. Nah, khalwat penting. Nah, sekali lagi ini ditekankan tidak ada. Nah, kemakrifahan tuh kita kadang-kadang oleh. Nah, kada oleh namun kada ada khalwat. Jadi khalwat ini mesti dilakukan. Nah, jadi Tuan Syekh Muhammad Seman ini di waktu khalwatnya didatangi Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, membawa baju jubah putih tadi. Lalu dipakaiakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani akan baju jubah putih itu lawan Tuan Syekh Muhammad Seman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad Seman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Nah, seperti ini. Nah, jadi orang bakhalwat itu penting. Andai itu kemahrifahan bisa diberi oleh Tuhan, nah tanpa khalwat niscaya Nabi kada dijadikan Allah Subhanahu wa taala bakhalwat. Maka khalwat Nabi itu bermacam-macam. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 20 hari, ada yang 30 hari, ada yang 40 hari. Maksudnya apa? Kenapa Nabi melakukan suri tauladan lawan umat. Jadi kita nang kada kawa menuruti seminggu barang talu hari nang kada kawa. Barang nang 20 hari kan 30 kada kawan 40 hari timun 40 kada kawan 30 kada kawan 20 kada kawan 7 hari kada kawan 3 hari kada kawan. Marah. Jadi makrifat itu lah mesti dilakukan dengan cara khalwat. Nah, disinilah Tuan Syekh Muhammad Seman didatangi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani membawa baju jubah putih. Amunnya Rasulullah ketika khalwat di Gua Hira, siapa yang datang? Malaikat Jibril alaihissalam. Itu juga. Kenapa yuk? Karena khalwat itu bainallah wa baina abdi, antara hamba dengan Tuhan, antara hamba lawan Allah. Disitulah menghubungkan rasa tafakur kita, muhasabah kita. Maka di dalam khalwat itu kan mesti sembahyang aja. Yang penting di sana tafakur, berzikir, beristighfar, berselawat, bertasbih, terserah aja. Pendeknya seorang anak di dalam kamar itu ngarannya khalwat. Nah, dan pakakas-pakakas di kamar pun jangan mengganggu daripada tafakur. Misalnya gambar-gambar macam-macam tuh mengganggu juga. Kalau orangkan aja yang ada di dalam kamar itu nang apa? Misalnya ngadupa, makarom, banyu putih, nang segan minum aja tak. Makan tuh pada perlu nang persemanan. Ini juga khalwat. Tapi makan persemanan di dalam pengaul kedusah nang babal lebih-lebih kita. Nah, secukupnya aja. Nah, orang nambah khalwat bukan berarti orang pada Jumat. Ketika dengar azan Jumat, keluarnya untuk melakukan sholat Jumat. Ketika terdengar orang melakukan sholat, kumandang sembahyang berjamaah, keluarlah hanya melakukan sembahyang berjamaah. Dan ini kada memutuskan daripada khalwat. Cuma untuk pekerjaan yang lain stop. Untuk pekerjaan lain stop. Yang ada ini, sembahyang berjamaah, sembahyang Jumat, keluar, masuk pulang. Keluar, masuk pulang. Janganlah keluar di Jumat dulu, harus duduk dulu, jangan makan pentol, makanan dulu, kok ada balut itu halot di pentol. Baruan jadi, anu bimbingan tahlil jadi, ayo betul lah, baru apa dulu, karena itu mengabulkan hajat orang itu wajib, nah.
Ulakan aja tuh orang kita kawal. Ayo datang itu keluar. Keluar itu sudah. Nah itu tahu. Keluar ke bapak deh. Cuma jangan begana. Berkisahan dulu. Tuntung makan tuh aja ya dah sudah tanya. Nah, menghargai orang kan menyediakan makanan makan. Ya itu. Sudah naku pamit sih. Kata bapak itu kalau membacakan hal luar. Nah kena macam-macam nanti tambah. Nah paling jelas guru kita dulu. Guru kita nanti datang. Nggak mesti. Ada bisa. Mesti halwat harus dapat izin guru. Dapat izin guru. Karena guru bisa memantau. Nah, memantau. Bahari ulun dia dapat diizin oleh guru. Artinya si dia memantaunya. Yang menamui si dia juga, namanya roba api si dia juga. Itu di halwat itu dapatnya. Beda kalau ada di sini. Nah, dan bergaul lawan layak orang baik. Nah pendeknya ini ke depan guru manukan mana-mana aja guru nong bola pesantren tuh rata-rata tuh halwat tuh dapat izin, dapat mandat, dapat perintah dari mursyid gurunya. Tahun ini ya Abdurrahman kah, nah cara jurudah tuh guru subki kah, nah Palahussalam tahun ini ya. Kadang-kadang berat karena jadi pembimbing jahir batin rohani murid itu mesti seorang guru ini sudah mendapat baiat, mendapat mandat dari seorang guru secara rohani. Nah, itu anuannya. Jadi pada kadinya nang simsalam bimbang anu itu. Cuma kan menanu kada jadi. Karena berarti kada jadi karena rohaninya masih kada istiqamah. Nya perkara kebaikan ini istiqamah yang dipentingkan. Nah, jadi orang-orang yang khalwat, nah, itu murni tujuannya untuk meraih ketenangan batin dan kebahagiaan. Sampai akhirnya diberi mandat oleh sang murabbi mursyid guru. Mursyid sebenar-benar mursyid itu adalah Rasulullah. Cuma guru kita itu menjadi khalifatul Rasul. Itulah yang membimbing kita. Nah, kena pulang sidin ini nang kita ini membimbing murid-murid pulang. Nah, tatap tuh disambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mun anak pada halwat, jangan kada bepadah lawan guru. Ada ngarin juga bepadah balot guru ya 3 hari. Oh iya, 2 hari berjumpa pulang apa ya? Ayo itu, makanya matang-matang bola lah, mantap dulu, saya ramah dulu lagi gini ya. Nah, Tuhan si Muhammad Seman lahir di kota Madinah, wafat di kota Madinah. Wasiat sidin di kita jangan bertinggal akan berjamaah tariqah nenek zikir la ilaha illallah 156, Allahnya 66, buruknya 77, istighfar 100, salawat 100, baca hingga setiap subuh sebelum ada pemandiran dunia. Nah, itu tuntungnya baca doa Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma rahmatu sayyidina Muhammad, Allahumma sallallahu sayyidina Muhammad, Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad. 4 kali diulangi ini. Siapa yang membaca ini, siapa yang masuk tarifah ini, siapa yang mengamalkan amalan Tuhan si Muhammad sampai ini, berarti masuk lorong sidin. Bila masuk lorong sidin, Alhamdulillah bidara ini Allah sugihakan zahir batinnya. Zahirnya sugih, batinnya sugih. Ada juga zahir bina sugih, batin umah, usang aja bisa, mau aja. Nah itu ada dua. Ini ada juga kedua-duanya. Jahir kada sugih, usapnya iya. Nah ini nyanya betul. Nah jadi orang yang masuk tarikah semanian, 4 mengamalkan amalian tarikah semanian itu kita diberi oleh Allah sugih dunia, sugih hati, dan diberi masukkan dalam jumlah kelompok wali kutub. Nah walaupun kada jadi wali, tapi masuk martabat wali kutub itu udah untung banget. Nah barisan sini. Nah itu. Jadi amalkan ini mudah-mudahan malam ini nanti kita baca manaqib sidin karena Sayyidul Hajat, menukar motor hanyar, rumah hanyar, sekaligus mahal Tuhan Sayyid Muhammad Salman Al-Madani dan mahal keluarga kita yang lain. Kiranya ini aja yang sampaikan. Usikum manafsidillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul Ya Allah